yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Quran juga merupakan salah satu mukjizat terhebat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pernyataan yang telah saya sampaikan pada awal video ini, bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah atau firman Allah, maka dari itu sudah sepantasnya bagi kita umat Islam untuk mempelajarinya. Dan perlu ditekankan bahwa apa yang perlu kita pelajari dari Al-Quran itu bukan hanya cara membacanya saja, tapi segala aspek dari Al-Quran tersebut, seperti pemahaman akan maknanya dan sebab ataupun alasan turunnya ayat tersebut. Maka dari itu penting adanya bagi kita untuk mempelajari studi Al-Quran, karena di dalam studi Al-Quran itu memuat sebagian besar pembahasan tentang tata cara pemahaman Al-Quran, mulai dari ilmu jam'i, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu munasabah, ilmu muhkam mutasabi, ilmu ijaz, bahkan sampai hubungan antara Al-Quran dengan sains modern. Nah, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang ilmu-ilmu tersebut. Yang pertama adalah ilmu jam'i. Ilmu ini membahas tentang cara-cara pemeliharaan serta pelestarian Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW, serta cara pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian cara pembukuan Al-Quran menjadi mushaf pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua adalah ilmu qiraat. Nah, ilmu ini itu membahas tentang macam-macam bacaan Al-Quran ataupun macam-macam cara membaca Al-Quran, serta membahas tokoh-tokoh atau imam-imam yang masyhur dalam ilmu qiraat ini, yang disebut juga dengan qiraat sab'ah. Yang ketiga adalah asbabun nuzul. Nah, ilmu ini menerangkan tentang asal-usul ataupun penyebab turunnya suatu ayat ataupun serangkaian ayat Al-Quran. Yang keempat adalah ilmu munasabah. Ilmu ini menerangkan tentang keterkaitan dan keterhubungan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, ataupun satu surah dengan surat yang lainnya. Yang kelima adalah makiyah madaniyah. Ilmu ini menerangkan apakah suatu ayat itu disebut ataupun dikategorikan ayat makiyah ataupun madaniyah. Nah, cara pengkategoriannya itu bisa didasarkan pada tempat turunnya ayat tersebut ataupun waktu turunnya ayat tersebut. Nah, yang keenam yaitu muhkam mutasabi. Ilmu ini membahas tentang apakah suatu ayat itu sudah jelas, yang artinya itu tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, ataupun masih kurang jelas ataupun masih samar. Jadi ayat tersebut itu masih memerlukan penjelasan lagi ataupun pentakwilan. Yang ketujuh adalah ijaz Al-Quran. Nah, ilmu ini itu membahas tentang kemujizatan yang ada dalam Al-Quran, baik itu bukti-bukti ataupun sejarahnya. Yang kedelapan adalah aqsamul Quran. Ilmu ini membahas tentang sumpah-sumpah yang dilakukan Allah di dalam Al-Quran, yang sumpah itu menggunakan zatnya sendiri untuk memperkuat sumpah tersebut, ataupun menggunakan makhluknya untuk memperkuat sumpahnya. Yang kesembilan adalah qasas Al-Quran. Ilmu ini menerangkan tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nah, kisah-kisah tersebut itu dapat meliputi yang pertama, kisah-kisah Nabi. Yang kedua,
kisah-kisah yang terjadi pada zaman dahulu. Dan yang ketiga, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada zaman Nabi yang ada dalam Al-Quran. Nah, yang ke-10 adalah ilmu tafsir Al-Quran. Nah, menurut saya inilah salah satu ilmu yang paling penting. Karena dengan mempelajari ilmu ini, kita dapat memahami kandungan-kandungan makna yang ada dalam Al-Quran dan menerapkannya. Yang terakhir adalah hubungan antara Al-Quran dengan sains modern. Dengan mempelajari ilmu ini, kita dapat mengetahui relevansi Al-Quran dengan perkembangan zaman yang ada, serta membuktikan bahwasanya Al-Quran itu dapat tetap eksis dan tetap relevan walaupun zaman itu sudah berubah. Nah, dari apa yang telah saya paparkan barusan, maka sudah seyogyanya bagi kita umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari segala aspek dari Al-Quran, serta sudah seharusnya bagi kita untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ila liqa ma salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.